Tahukah kamu, di balik gegap gempita tahun baru Imlek tersembunyi kisah menarik tentang monster Nian dan lahirnya tarian barongsai. Di malam perayaan Imlek, kita sering melihat dekorasi warna merah dan suara petasan yang nyaring. Rupanya tradisi tersebut bukan sekadar hiasan, konon semua itu berawal dari legenda kuno yang penuh petuah. Cerita ini mengajak kita menyelami bagaimana keberanian dan kreativitas manusia menghadapi ketakutan. Mari kita susuri bersama asal-usul monster Nian dan barongsai yang seru ini. Selain itu, tarian barongsai yang kita saksikan setiap Imlek ternyata memiliki akar cerita yang panjang. Arak-arakan barongsai dengan gerakan dinamisnya juga punya makna filosofis mendalam. Di video kali ini kita akan menelusuri dua kisah bersambung. Legenda Nian si Monster dan bagaimana kebudayaan barongsai lahir dan berkembang dari kisah tersebut. Yuk ikuti sampai akhir untuk memahami makna di balik gemerlapnya barongsai. Pertama-tama bayangkan suasana desa di zaman dulu. Suara petasan meraung, lampu merah menyala, dan tarian singa yang menggema. Semua itu punya cerita. Kita mulai dari kisah monster Nian, makhluk buas yang konon menyerang setiap malam tahun baru Imlek. Siap untuk mulai perjalanan legenda ini? Menurut legenda Tiongkok kuno, Nian adalah makhluk buas berkepala mirip singa dengan tanduk tajam. Monster ini selama tahun ditakutkan tinggal di dasar laut atau pegunungan yang tak terjamah manusia. Ia nyaris tak pernah muncul ke darat kecuali pada malam tahun baru Imlek, hari terakhir tahun lunar, ketika Nian turun untuk memangsa manusia dan ternak. Kabar kedatangan Nian selalu menimbulkan kepanikan. Warga desa biasanya lari menyelamatkan diri ke pegunungan jauh, meninggalkan rumah dan ladang dalam ketakutan. Suatu malam tahun baru, penduduk desa memutuskan menghadapi ketakutan tersebut. Masyarakat berkumpul, menyalakan api unggun yang besar, dan menggantung papan berwarna merah tua di pintu-pintu rumah. Bahkan mereka begadang sepanjang malam sambil membuat keributan keras agar Nian takut. Langkah ini diharapkan dapat menghalangi Nian memasuki desa dan menghabisi penduduk. Penduduk bekerja sama dengan berani, suara drum, genderang, dan hiasan merah bermunculan di mana-mana. Usaha warga desa itu ternyata berhasil. Nian pun ketakutan mendengar suara bising dan melihat warna merah yang menyala, lalu segera melarikan diri. Penduduk sangat lega dan bersukacita, mereka merayakan keberhasilan itu dengan pesta dan selebrasi meriah. Keesokan tahunnya, saat Nian kembali datang, penduduk sudah lebih siap. Mereka kembali menyalakan api di depan pintu dan menggantung hiasan merah tua di setiap rumah. Suasana malam tahun baru pun dipenuhi trompet, gendang, simbal, dan kembang api untuk memastikan Nian tidak berani muncul lagi. Penduduk Tiongkok kuno akhirnya menyimpulkan ada 3 hal utama yang membuat Nian takut. Mereka pun mengandalkan senjata tersebut untuk mengusir Nian setiap Imlek tiba. Ketiganya menjadi tradisi turun-temurun sebagai cara menghadapi monster ini. 1. Warna merah, penduduk memahami bahwa Nian sangat takut pada warna merah. Oleh karena itu, rumah-rumah dihiasi lampion merah, kain merah, dan papan merah tua. 2. Suara keras, dentuman petasan, genderang, simbal, dan gong sengaja diciptakan agar suara kerasnya menakut-nakuti Nian. Ketika petasan meledak dan gendang ditabuh, Nian dilaporkan langsung gemetar dan lari meninggalkan desa. 3. Cahaya terang, lampu, dan kembang api yang menyala terang sepanjang malam juga digunakan sebagai pertahanan. Cahaya berkilauan dianggap dapat membingungkan dan menakut-nakuti Nian. Begitu matahari terbenam, nyala lampu tidak pernah dipadamkan agar Nian tidak berani melintas. Dengan strategi ini, setiap malam Imlek desa-desa akan ramai dengan persiapan. Memasang kertas merah di pintu, menyalakan lilin dan lampion, serta meledakkan petasan. Tradisi inilah yang membuat Nian tidak pernah berhasil mengejutkan penduduk lagi. Dari tahun ke tahun, adat mengusir Nian tersebut terus dilakukan dan diwariskan. Di era sekarang pun, tradisi ini masih lestari. Lihat saja setiap perayaan Imlek, lampion merah digantung, petasan dinyalakan, dan suara musik gong simbal mewarnai malam. Semua itu bukan sekadar hiasan, melainkan warisan cara nenek moyang mengusir Nian dari desa. Setelah legenda Nian tertaklukkan, muncul tradisi baru, tarian singa atau barongsai.
Namun asal-usul barongsai sendiri beragam versinya. Menurut catatan China Culture, seni barongsai dipercaya sudah ada sejak dinasti Tang 618 sampai 907 Masehi. Konon seorang kaisar bermimpi melihat seekor makhluk aneh berbulu mirip singa yang menyelamatkan dirinya. Setelah mimpi itu, kaisar memerintahkan para menteri membuat kostum hewan serupa sebagai simbol keberuntungan. Sejak saat itu, tarian singa dianggap membawa hoki dan disukai rakyat Tiongkok. Cerita lain datang dari mitologi surga. Dikisahkan ada seekor singa besar yang menyebabkan kerusakan di langit hingga dipenggal kepalanya oleh Kaisar Giok. Kepala singa itu dilempar ke bumi. Dewi Welas Asih Kuan Yin kasihan lalu mengikat kembali kepala singa tersebut ke tubuhnya dengan seutas pita merah. Uniknya, mitos mengatakan pita merah itulah yang membuat singa langit ketakutan pada roh jahat. Itulah mengapa barongsai sering diberi hiasan merah sebagai pelindung dari energi negatif. Di Indonesia, barongsai mulai dikenal sejak kedatangan imigran Tionghoa. Sekitar tahun 1860 sampai 1890, para pedagang dari Tiongkok Selatan membawa tradisi tarian singa ke Nusantara. Mereka menampilkannya dalam perayaan komunitas atau peresmian acara. Nama barongsai sendiri unik. Kata barong dari bahasa Jawa berarti singa, sedangkan sai, saya dalam dialek Hokian, juga berarti singa. Nama ini mencerminkan perpaduan budaya Tiongkok dan lokal di Indonesia. Sejak saat itu, penampilan barongsai menjadi bagian penting perayaan Imlek dan acara khas Tionghoa di Indonesia. Tak hanya itu, ada pula versi cerita lokal yang menghubungkan barongsai dengan Nian. Menurut legenda versi lain, masyarakat menciptakan kostum singa setelah sebelumnya seekor singa, barongsai, menakut-nakuti Nian hingga mundur. Dari situlah barongsai dipercaya lahir sebagai pahlawan yang membantu mengusir kekuatan jahat. Versi-versi ini menjelaskan kenapa setiap Imlek kita melihat tarian barongsai. Ia simbol keamanan dan keberuntungan hasil sejarah panjang Nian. Barongsai bukan sekadar tarian hiburan, setiap gerakan dan ornamen di dalamnya syarat makna. Masyarakat Tionghoa percaya barongsai melambangkan keberuntungan dan kesejahteraan. Misalnya, suara simbal dan gong yang dibunyikan dianggap dapat menakut-nakuti roh jahat dan membawa hoki bagi pemirsa. Itulah sebabnya pertunjukan barongsai selalu dibarengi musik gong, simbal, dan genderang yang riuh. Kepercayaan ini membuat barongsai sering dihadirkan di acara penting, membuka toko baru, peresmian gedung, hingga pembukaan acara besar. Warna-warni barongsai juga syarat simbol. Badan singa barongsai biasanya bermotif 5 warna utama, hitam, kuning, hijau, merah, dan putih. Kelima warna ini mewakili 5 arah mata angin dan 5 unsur alam dalam filosofi Tionghoa, logam, air, kayu, api, dan bumi. Misalnya warna hijau melambangkan kemakmuran dan pengaruh surga, sementara warna merah melambangkan keberanian. Selain itu, ornamen di kepala barongsai memiliki makna mendalam. Terlihat ada cermin bundar di dahinya. Cermin tersebut dipercaya mampu memantulkan bayangan roh jahat sehingga mereka ketakutan. Maka saat barongsai menari, tatapan matanya seolah memberi pesan bahwa ia bisa menjaga desa atau komunitas dari energi negatif. Secara keseluruhan, barongsai menyimbolkan kekuatan dan persatuan. Gerakan dua penari di bawah satu kostum membutuhkan kerja sama erat, melambangkan kebersamaan komunitas. Bahkan barongsai kerap disebut menyatukan unsur hewan kuat, misalnya mirip naga, phoenix, dan hewan legenda lainnya, untuk menunjukkan harapan dan kekuatan. Intinya, setiap detail barongsai, dari gerak lincah, warna cerah, hingga irama musik pengiringnya, mengajarkan optimisme dan semangat baru. Lihatlah tarian barongsai yang memikat. Ia datang dengan gegap gempita sambil membawa pesan keselamatan dan harapan kepada semua yang menontonnya. Seiring berjalannya waktu, barongsai terus berevolusi. Di Indonesia misalnya, tarian ini sempat terhenti pada era 1965 sampai 1998. Berbagai kebudayaan Tionghoa, termasuk barongsai, dilarang tampil. Barongsai bahkan dimusnahkan dan tidak boleh dimainkan lagi dalam kurun waktu tersebut. Namun, setelah tahun 1998, situasi politik berubah dan barongsai kembali bangkit.
Kini pertunjukan barongsai muncul di mana-mana, dari Imlek kampung hingga pagelaran budaya di kota besar. Barongsai juga telah mendapat pengakuan resmi sebagai olahraga. Federasi Olahraga Barongsai Indonesia, FOBI, sudah bergabung dengan KONI, menjadikan pemainnya atlet barongsai yang berprestasi. Bahkan Indonesia telah menjuarai kejuaraan barongsai tingkat dunia. Muncul berbagai kejuaraan nasional dari antar sekolah kungfu hingga kompetisi klub barongsai. Organisasi barongsai pun rutin menggelar acara dan pelatihan, menjadikan seni tradisi ini semakin populer di kalangan muda. Pada skala internasional, barongsai makin mendunia. Indonesia akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia barongsai 2026 di Bali. Rencana ini menunjukkan betapa tarian tradisional ini telah menjadi bagian dari sport tourism. Barongsai bukan lagi sekadar tarian rakyat, tetapi juga kompetisi global. Di banyak negara Asia dan dunia barat, kini diadakan festival dan kejuaraan barongsai. Misalnya Malaysia, Singapura, bahkan Tiongkok juga punya kompetisi barongsai resmi. Setiap tahunnya atlet barongsai dari seluruh dunia berkumpul untuk beradu keterampilan di bawah tajuk Festival Barongsai Internasional. Selain arena olahraga, barongsai juga tampil dalam program televisi, acara amal, dan festival budaya modern. Banyak penonton anak muda belajar barongsai sebagai hobi atau cara menyalurkan kreativitas. Kostum dan gerakan barongsai pun makin variatif. Ada barongsai tonggak, tinggi, barongsai lantai, hingga kolaborasi dengan musik kontemporer. Di era digital, video pertunjukan barongsai mudah diakses sehingga generasi sekarang semakin mengenal tarian ini. Perkembangan modern ini menunjukkan bahwa barongsai mampu bertahan dan terus relevan hingga kini. Legenda Nian dan barongsai mengajarkan kita banyak hal. Dari kisah Nian, kita belajar bahwa keberanian dan kebersamaan dapat mengalahkan ketakutan besar. Penduduk desa kuno Tiongkok berhasil menjinakkan Nian dengan warna merah, bising, dan cahaya terang. Ketekunan dan kreativitas mereka melahirkan tradisi yang hingga kini menjadi budaya pengusir kesialan saat Imlek. Mengingatnya mengajarkan kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan strategi sederhana namun efektif. Sementara itu, barongsai mengingatkan kita akan nilai budaya dan semangat optimisme. Setiap gerakan barongsai yang energik mengandung pesan persatuan dan keberuntungan. Melihat tarian ini, kita diingatkan bahwa kerjasama dua penari satu kostum dan semangat juang pertunjukan tarian akrobatik bisa membangkitkan semangat baru. Anak muda yang menari barongsai belajar disiplin dan kebersamaan sesuai nilai leluhur. Harapannya, cerita ini menginspirasi kita agar selalu mewarisi semangat positif dari tradisi leluhur. Demikian kisah Monster Nian dan Barongsai yang menawan. Dari legenda kuno hingga pentas modern, tradisi ini terus hidup dan mempersatukan banyak orang. Semoga setiap dentuman jenderang, barongsai, dan kilatan petasan Imlek mengingatkan kita akan harapan baru dan keberanian menghadapi ketakutan. Selamat Tahun Baru Imlek. Mari rayakan dengan sukacita sambil menghargai makna yang dikandung oleh setiap tarian singa nan megah